Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan membahas materi tentang status dan peran sosial dalam interaksi sosial. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ika Rikawati, guru mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 1 Dharma, Kabupaten Kuningan. Oke, yang akan pertama kita bahas adalah tentang status sosial. Status sosial adalah salah satu tempat atau posisi seseorang dalam kelompok sosial atau masyarakat secara umum, sehubungan dengan keberadaan orang lain di sekitarnya. Kedudukan sosial meliputi lingkungan pergaulan, prestasi, hak, dan kewajiban. Perlu diketahui bahwa seseorang dapat saja memiliki beberapa status sosial dalam masyarakat, karena ikut serta dalam berbagai pola kehidupan masyarakat. Perhatikan bagian di bawah ini. Ini ada contoh seorang individu yang memiliki kedudukan sosial yang banyak. Nah, ada seseorang yang bernama Doni. Dia memiliki beberapa status sosial. Mulai dari putra Pak Idam, kemudian sahabat karibnya Anton, calon sarjana psikologi, calon suaminya Ani, mahasiswa teladan, dan sebagai ketua Karang Taruna. Di sini membuktikan bahwa Doni ini memiliki banyak sekali status sosial dalam masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan menentukan status sosial. Yang pertama, karena kelahiran. Yang kedua, karena unsur-unsur biologis. Yang ketiga, kekayaan. Yang keempat, karena pekerjaan. Dan yang terakhir, karena ketakwaan dalam beragama. Berdasarkan cara memperolehnya, status sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada ascribed status, ada achieved status, ada assigned status. Juga ada status simbol, status aktif, dan status laten. Ascribed status merupakan status seseorang yang dicapai dengan sendirinya tanpa memperhatikan perbedaan rohania dan kemampuan. Status tersebut dapat diperoleh sejak lahir. Contohnya, anak dari keluarga bangsawan dengan sendirinya memperoleh status bangsawan. Yang kedua, achieved status. Achieved status merupakan status yang diperoleh seseorang melalui usaha yang disengaja. Status ini tidak diperoleh atas dasar keturunan, akan tetapi tergantung pada kemampuan individu dalam mencapai tujuannya. Yang ketiga, ada assigned status. Merupakan status yang diperoleh dari pemberian pihak lain dan berhubungan erat dengan achieved status. Artinya, suatu kelompok atau golongan memberikan status yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa. Contohnya, seperti pahlawan revolusi. Adapun status simbol adalah sesuatu yang dapat dikenali dari kebiasaan hidup sehari-hari, seperti cara berpakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Status aktif adalah status yang aktif pada saat kondisi tertentu, sedangkan status laten adalah status yang diam pada saat status aktif sedang bekerja. Berikutnya yang akan kita bahas adalah peran sosial. Peran sosial disebut dengan role. Peran sosial merupakan aspek dinamis dari status sosial. Peran sosial adalah seperangkat hak dan kewajiban dari suatu status sosial. Apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya, maka dia telah melaksanakan suatu peranan sosial. Ada beberapa ciri dari peran sosial. Ciri yang pertama merupakan bagian dari keseluruhan fungsi masyarakat. Yang kedua, merupakan sejumlah pola kelakuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, dilakukan oleh orang per orang atau oleh kelompok. Yang keempat, pelaku peranan mendapat tempat tertentu dalam sistem pelapisan sosial. Yang kelima, mengandung harapan yang khas dari masyarakat. Dan yang terakhir, memiliki gaya khas tertentu. Jenis-jenis peranan sosial. Yang pertama adalah peran yang diharapkan. Peran yang diharapkan adalah peranan yang harus dilaksanakan dengan cermat dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peran ini sifatnya mutlak, artinya harus dilaksanakan dengan pasti. Yang kedua, peranan yang disesuaikan, yaitu
Setiap langkah yang diambil dalam melaksanakan suatu peran disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Yang ketiga, peran bawaan adalah peranan yang diperoleh secara otomatis. Dan yang terakhir adalah peranan pilihan, yaitu peranan yang diperoleh melalui usaha atau perjuangan. Ada beberapa kondisi dinamis dari peran sosial. Di antaranya ada konflik peran. Konflik peran terjadi apabila seseorang dalam kedudukan tertentu harus melaksanakan peran yang sesungguhnya tidak dia harapkan. Yang kedua, ada kegagalan peran. Kegagalan peran terjadi apabila seseorang tidak sanggup menjalankan beberapa peran sekaligus karena terdapat tuntutan-tuntutan yang saling bertentangan. Yang ketiga, ada kesenjangan peran. Kesenjangan peran ini terjadi apabila seseorang harus menjalankan peranan yang tidak menjadi prioritas hidupnya, sehingga merasa tertekan atau merasa tidak cocok menjalankan peran tersebut. Demikianlah materi yang kita bahas kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.